Sangat terima kasih buat teman-teman, kawan-kawan yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya. Dan buat Anda yang sudah membeli e-book Kitab Mahir Hipnotisnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya, silahkan Anda kontak nomor WA yang ada di kolom video ini dan juga di deskripsi di bawah video. Ataupun Anda yang ingin membeli e-book Kitab Mahir Hipnotisnya, Anda bisa hubungi nomor WA admin yang tercantum. Kali ini saya bersama Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia akan berbagi atau sharing kepada Anda semua tentang bagaimana ketika Anda memulai belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu gendam. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya habis olahraga ya, dan ini tentunya momen yang sangat luar biasa bisa menyapa Anda kembali. Nah, artinya saya masih semangat sekali untuk berbagi kepada Anda. Nah, teman-teman, sahabatku semua, ketahuilah bahwa saat Anda mempunyai niat yang sangat kuat untuk mempelajari suatu keilmuan, ini ada sebuah rahasia yang kenapa beberapa orang ini bisa menguasai ilmuwan ya, bisa menguasai ilmu atau keilmuan ini bisa sangat mahir. Tetapi ada beberapa orang yang sudah katanya ini ya belajar, tetapi kenapa belum mahir-mahir, itu alasannya kenapa. Nah, kali ini saya akan berbagi rahasianya kepada Anda semua. Bila Anda ingin belajar, ingin menguasai keilmuan hipnotis, ilmu gendam, dan ilmu yang sejenisnya agar Anda bisa mahir seperti saya minimalnya. Oke, ada hal yang harus Anda pahami. Oke, maka silahkan ya Anda simak saja videonya dari awal sampai selesai agar Anda lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Oke, sahabatku semua, terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya. Dan kebetulan kemarin saya membuka diskon hanya untuk 2 orang. Nah, sangat terima kasih sekali karena Anda mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Anda mendapatkan 50% diskonnya. Nah, kembali ke topik awal ya, bahwa kenapa sih banyak orang yang ketika belajar keilmuan ini mereka cenderung cepat gitu ya, bisa menguasai sangat cepat. Tetapi sebaliknya ada beberapa orang yang sudah belajar namun mereka kesulitan untuk menguasai keilmuannya. Oke, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, saya akan bahas. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa ahli atau mahir ketika belajar ini, mereka saat belajar penuh dengan namanya semangat ya. Mereka senang, cinta dengan apa yang dia pelajari. Kuncinya adalah semangat dan cinta. Saat orang senang ini kan energinya akan berlipat-lipat ya, tidak terasa, mereka tidak merasa lelah gitu. Mereka tidak akan berhenti ketika belum selesai. Mereka hanya istirahat ketika mereka lelah ya, tapi tidak berhenti. Paham ya? Jadi mereka akan terus belajar. Capek ya lelah, istirahat begitu, tapi tidak berhenti. Mereka akan berhenti ketika sudah selesai, itu maksud saya. Jadi yang namanya semangat dan cinta ini menurut saya ini wajib ya. Maka Anda bisa lihat saya pribadi, Anda mungkin tidak menyadari saya sudah membuat 1000 lebih video di channel Pondok Hipnotis ini. Ini berkat apa sih? Berkat semangat dan cinta saya terhadap ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu pikiran, ilmu telepati. Itulah yang mendorong saya selalu ada untuk Anda. Oke. Yang kedua, mereka yang belajar dan ahli ini selalunya introspeksi diri. Mereka tidak pernah menyalahkan guru yang mengajarkan. Kenapa? Mereka sangat sadar bahwa yang namanya untuk menguasai, untuk bisa ahli di bidang misalkan ilmu hipnotis, mau tidak mau ya mereka harus mempraktekannya sendiri. Mereka sangat sadar bahwa guru yang mengajari ini justru membantu mereka. Tetapi 100% keberhasilan itu ya tetap di tangan mereka sendiri. Oke? Karena ini ilmu praktek ya teman-teman ya, ilmu praktek. Jadi
mau tidak mau, suka tidak suka, mereka juga harus mempraktekkan apa yang sudah diajarkan guru-gurunya. Inilah yang buat mereka mahir gitu. Berbeda dengan orang yang gagal, mereka selalu menyalahkan keadaan di luar dirinya, menganggap gurunya tidak becus mengajari, gurunya tidak pandai untuk mempelajari dan sebagainya. Padahal faktanya yang namanya ilmu praktis ya, ilmu praktek ya ujung-ujungnya kembali praktek gitu. Oke? Mereka sangat sadar akan hal itu, maka mereka akan introspeksi ketika mereka mungkin saat praktek mengalami kegagalan. Kenapa ya saya bisa gagal? Nah, disitulah mereka introspeksi diri, memperbaiki diri, dan pada akhirnya mereka tumbuh menjadi seorang yang hebat, seorang yang mempunyai keahlian yang luar biasa. Oke, sering saya memberikan perumpamaan, memberikan contoh-contoh pembanding. Saat tubuh saya ingin menjadi lebih atletis, lebih kekar otot-otot saya, ya mungkin saya belajar juga ke orang yang sudah ahli ya, mereka sudah jadi bahasa tubuhnya ya, istilahnya tubuhnya sudah berotot gitu. Mereka mengajarkan banyak hal kepada saya, misalkan tentang cara push up, sit up, cara angkat beban atau angkat berat, ya, angkat besi itu, dan berbagai macam teknik untuk membentuk otot. Nah, apakah saya lantas menyalahkan mereka jika ternyata ketika saya berlatih otot saya belum terbentuk? Oke, paham ya? Saya terus introspeksi dong, kenapa kok otot saya kok belum terbentuk? Atau tubuh saya kok masih obesitas, masih besar? Oke, hal yang saya bisa lakukan, mungkin saya akan mengoreksi. Yang pertama, pola latihan saya, benarkah sudah benar cara berlatih saya? Yang kedua, apakah saya rajin atau tidak, walaupun sudah tahu tekniknya, cara berlatih olahraganya. Nah, apakah saya itu malas untuk berlatih? Dan yang ketiga, apakah pola makan saya ngawur gitu loh ya, saya tidak diet secara sehat gitu, masih makan sembarangan. Nah, ini menjadi faktor penentu keberhasilan saya untuk membentuk tubuh saya lebih ideal. Oke, sama kan? Jika Anda berharap Anda bisa mahir di bidang ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan ilmu macam-macam yang Anda pelajari, suka tidak suka, mau tidak mau, ya Anda harus seperti saya, mau mempraktekkan, mau melatih, intinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara secara umum, tidak ada namanya orang yang ahli, orang yang berbakat, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah orang yang rajin berlatih, itu yang membedakan. Oke? Maka saat Anda menonton video ini dan melihat tubuh saya mungkin berbeda dari 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Anda menonton tubuh saya, melihat tubuh saya saat ini mungkin jauh lebih kurus ya, karena berat badan saya turun, saya diet dan saya olahraga ketat lagi. Ya, saya setiap hari olahraga terus, termasuk hari ini saya buat video, saya juga habis olahraga. Ini membuktikan bahwa untuk merubah badan saya untuk lebih berotot, lebih ideal, lebih maskulin, tentunya saya tidak menyalahkan orang yang mengajari saya, tapi saya lebih fokus ke dalam diri saya. Ilmu yang saya dapat ini saya asah, saya praktekkan, saya latih terus menerus gitu teman-teman. Ya, semoga ini memberikan pencerahan buat Anda semua. Tetap semangat bila Anda ingin minimal seperti saya, ingin mahir hipnotis, gendam, dan ilmu-ilmu yang lain yang ingin Anda kuasai. Kuncinya semangat, cintai, dan introspeksi diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Dok, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. See you. Dadah.